belum belum dikurangi jumlah produk yang ada di inventory atau on hand. Nah, sedangkan schedule receipt ini adalah jadwal kedatangan barang untuk membantu perusahaan dalam memenuhi gross requirement. Ya, ini bisa dikerjakan pihak ketiga ya atau bisa dikerjakan apa cabang dari pabrik kita ya. Kemudian projected on hand adalah jumlah produk di inventory yang ini nih. Kemudian net requirement adalah jumlah kebutuhan bahan baku setelah dikurangi schedule receipt dan projected on hand. Ya, jadi misalnya ya, Bapak, ya, misal contoh, gross requirement, gross requirement sama dengan 10 ya. Di minggu ke-7, di minggu ke-7. Nah, kemudian diketahui pada minggu ke-7 ada jadwal kedatangan barang 5. Ya, saat ini di inventory barang sudah ada 3. Nah, maka net requirement itu adalah kebutuhan bersih produksi. Ya, 10 ini kita kurangi dulu. Kurangi 5, kurangi 3. Ya, sama dengan 2. Jadi sebetulnya yang harus diproduksi adalah 2. Begitu ya, yang harus diproduksi 2. Meskipun permintaan adalah 10. Karena apa? Karena ada ini, schedule receipt-nya 5. Ada jadwal kedatangan barang. Kedatangan barang itu akhirnya saat ini belum masuk ke inventory system, tapi akan datang. Ya, kalau 3 ini on hand adalah yang sudah masuk di inventory system. Kemudian ada plan order receipt. Jadi plan order receipt ini proses pencatatan. Ya, net requirement kita catatkan di receipt. Nah, receipt ini nanti menjadi perintah produksi. Ya, ketika dia dirilis. Nah, proses plan order release ini mengikuti lead time. Ya, kalau lead time-nya 1, ya artinya dia dirilis mundur 1 periode. Kalau lead time-nya 2, mundur 2 periode gitu. Ya, lead time-nya 3 ya mundur 3 periode. Jadi mengikuti lead time. Kemudian ada lot size. Nah, kita malam ini akan mempelajari apa sih itu lot size. Ya, jadi ada lot sizing teknik namanya. Jadi lot sizing teknik adalah teknik eh, pengaturan ya dalam perusahaan itu eh, melakukan pemenuhan kebutuhan. Apakah setiap permintaan harus buru-buru ya atau bisa menggunakan sistem cluster ya atau juga bisa menggunakan EOQ. Nah, jadi minggu kemarin kita sampai ini ya, sampai tabel MRP ini membahas ada growth requirement, ada net requirement, ada safety stock ya. Nah, apa itu safety stock? Ya, safety stock adalah stok pengaman. Ya, stok pengaman. Jadi, misal ya, gross requirement tadi contohnya sama dengan 10. Ya, gross requirement sama dengan 10. Kemudian diketahui schedule receipt sama dengan 5. Ya. Barang di on hand, on hand ada 3. Tadi kan seperti ini ya. Nah, maka berapa net requirement? Kebutuhan bersih produksinya itu berapa? Ya, kebutuhan bersih produksi kan 10 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 2 sebetulnya kan. 2. Ya. Nah, tapi ada kebijakan safety stock. Ya, contoh, safety stock sama dengan 7.
ya. Nah, maka net requirement-nya bukan dua. Ya, net requirement sama dengan dua ditambah safety stock. Jadi meskipun yang harus diproduksi itu cuma dua, ya, tapi karena ada kebijakan safety stock, jadi dua ditambah safety stock, ya, sama dengan sembilan. Berarti berapa yang diproduksi? Sembilan. Nah, nanti sembilan inilah yang dicatatkan di plan order receipt, ya, sembilan yang sudah ditambahkan dengan safety stock. Nah, sekarang kita masuk ke load sizing teknik. Ya, apa itu load sizing teknik? Nah, contohnya seperti ini ya, Bapak-bapak ya. Contoh, ini adalah permintaan. Ini adalah permintaan, ini adalah supply. Ini adalah periode T. Ya, ada 5 periode. Ini untuk ilustrasi ya, untuk ilustrasi. 5 periode. Permintaan di periode 1 ada 10, ada 20, ada 20, ada 10, ada 20. Ya, kita bisa caranya begini. Permintaan 10 di periode 1, ya kita supply 10. Minggu kedua ada permintaan 20, kita supply 20. Minggu ketiga ada permintaan 20, supply 20. Minggu keempat ada permintaan 10, supply 10. Minggu kelima permintaan 20, supply 20. Jadi setiap periode kita supply, ya. Nah, tapi bisa juga dengan cara yang seperti ini yang kedua nih. Ini kan ya. Nah, ini contoh yang kedua. Permintaan periode 1, 2, 3 langsung kita supply di periode 1. Permintaan periode 4 dan 5 kita supply di periode 4. Nah, ini juga sama-sama memenuhi, ya. Semua demand dipenuhi dengan supply, tapi berbeda. Ya, untuk yang seperti ini, ya, untuk yang seperti ini biaya simpannya apa biaya biaya antarnya itu mungkin murah, ya, biaya antarnya murah sehingga dia bisa berkali-kali mengantar nggak masalah, ya, biaya antarnya murah, biaya simpannya mahal, ya, sehingga demand 10 ya kirim segera 10, demand 20 kirim segera 20, karena biaya simpannya mahal, biaya antarnya murah. Tapi kalau kita bertemu dengan kondisi yang sebaliknya, biaya simpannya murah, biaya antarnya mahal. Ya, biaya antarnya mahal. Nah, bisa jadi opsi kedua ini yang kita pilih. Ya, antarnya cuma 2 kali. Nggak apa-apa, barang menginap terus di gudang. Ya, pada periode 1, pada periode 2, nggak masalah. Karena biaya simpannya murah. Nah, cara industri dalam memenuhi supply ini, ya, itu yang dinamakan dengan load sizing teknik. Ya, cara industri memenuhi ini, memenuhi demand ini, apakah setiap periode kita supply, ataukah kita tumpuk, ya, atau menggunakan EOQ. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Nah, kita mulai dari ini teknik lot for lot, ya. Kalau bapak-bapak ada yang kerja di pabrik, mungkin pernah dengar istilah lot for lot atau LFL. Ini biasanya ada tertera di form lantai produksi. Ya, jadi kita harus tahu bahwa oh ternyata mereka load sizingnya menggunakan lot for lot. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas POQ. Ya, jadi lot for lot
EOQ dan POQ. Nah, ini contoh load for load ya, Bapak ya. Nih, diperhatikan ya, ini contoh yang load for load. Kalau load for load, permintaan itu kita penuhi setiap periode. Ya, contoh, perhatikan yang gross requirement ini, ya, permintaan gross. Minggu pertama ada permintaan 35. Ya, ternyata di inventory sudah ada 35. 35 ini kita gunakan untuk memenuhi permintaan periode satu. Ya, sehingga net requirement-nya adalah nol. Ya, karena permintaan 35. Ya, on hand 35, sehingga kita nggak perlu produksi. Periode kedua, permintaan 30. Ya, di inventory udah habis. Sehingga kita perlu memproduksi sejumlah 30. Ya. 30 ini diresipkan, ya, dirilis ke bagian produksi periode satu periode sebelumnya. Ya, karena lead time sama dengan 1 minggu. Jadi kapan kita harus memerintah produksikan 30 ini? Kita harus mulai perintah produksi pada minggu ke-1 supaya barangnya ready minggu kedua. Minggu ketiga sama, ya, ada 40 di gudang ya, nol, net requirement 40, ini dirisipkan, dirilis mundur 1. Ya, pada periode 4 tidak ada permintaan, nol. Ya. Pada periode kelima permintaan 10, di gudang nol, net requirement 10, dirisipkan 10, dirilis mundur 1, 10. Minggu ke-6 permintaan 40. Ya, di gudang nol, net requirement 40, receipt 40, rilisnya 40, mundur 1. Kemudian minggu ke-7 30, ya, nol, 30, 30, 30. Ya, minggu ke-8 nol, minggu ke-9 30, nol, ya, kebutuhan bersih produksi 30, di receipt 30, produksi 30. Minggu ke-10 permintaan 55, nol, kebutuhan bersih 55, di receipt 55, produksi 55. Ya, tapi ini semua masih belum ada ini ya, Bapak. Ini schedule receipt masih nol semua nih. Masih nol. Nah, cara memenuhi permintaan setiap periode seperti ini yang dinamakan dengan load for load. Ya. Kemudian setelahnya kita hitung berapa biaya holding dan biaya setup. Jadi pada proses MRP ada dua biaya. Biaya yang pertama adalah biaya holding atau biaya simpan. Ya, holding cost. Holding cost. Biaya yang kedua adalah biaya setup. Jadi setup itu biaya pemrosesan. Ya, biaya pemrosesan, setup. Untuk holding cost, ya, nah ini perlu diperhatikan ya. Untuk holding cost itu dihitung dari jumlah simpan.
dari periode kedua ini sampai satu periode setelah periode yang terakhir. Gitu ya, Bapak ya. Jadi holding cost ya itu adalah biaya simpan. Ya, yang dihitung sebagai biaya simpan adalah barang yang disimpan dari periode kedua ini sampai satu periode setelah periode terakhir. Nah, 35 ini jangan dihitung karena dia masuk pembebanan biaya accounting periode sebelumnya. Ya, kan dia bermalamnya itu di sini. Ya, dia bermalamnya itu di sini dia menggunakan apa pembebanan biaya periode sebelumnya. Jadi jangan dihitung lagi. Ya. Yang dihitung dari periode 2 sampai satu periode setelah periode terakhir. Nah, itu dijumlah dikali dengan biaya holding cost per periode. Karena di sini dalam minggu. Jadi $1 per minggu. Ya, ini artinya nol. Ya, biaya holding cost sama dengan nol dikali $1 sama dengan nol. Biaya yang kedua adalah biaya setup. Ya, kalau biaya setup itu dihitung dari plan order release. Jumlahnya, berapa kali kita merilis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jangan dihitung 30 tambah 40 tambah 10 jangan. Ya, tapi cara hitungnya adalah jumlah rilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk setup cost, kita 7 kali melakukan setup produksi. Nah, ini dikali $100 per setup. Ya, sehingga biaya total sama dengan $700. Jadi biaya berapa biaya dengan lot for lot ya untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku ini biayanya adalah $700. Nah, ini ya. No on-hand inventory is carried through the system. Ya, jadi nggak ada barang yang disimpan. Sehingga total holding cost sama dengan $0. Ya, there are 7 setups for this item in this plan. Jadi kita 7 kali melakukan setup. Ya, sehingga total ordering cost sama dengan 7 dikali $100. Ya, sama dengan $700. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti Pak Firman ini ya, apa yang men-sharing rekaman ya ke teman-teman. Ya Pak, yang kemarin belum sempat direkam, mungkin bisa diulas-ulas sedikit Pak. Oh, iya ya. Oh, minggu depan Pak Firman nggak ngerekam. Yang minggu kemarin Pak, Oh, terlambat soalnya. iya iya iya. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan metode EOQ. Ya, menggunakan metode EOQ. Jadi kalau menggunakan metode EOQ, ketika ketika barang dalam sistem inventory ini tidak cukup untuk memenuhi gross requirement, ya, jadi kata kuncinya itu ya, apa ya? Ketika barang di dalam inventory system tidak cukup memenuhi gross requirement, berapakah yang diproduksi? Yang diproduksi adalah sejumlah EOQ atau Economic Order Quantity. Ya, jadi yang kita produksi adalah sesuai dengan jumlah EOQ. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari EOQ?
Ini udah ada rumusnya. Nah, ini ya, cara mencari EOQ. EOQ itu notasinya adalah Q. Ya, Q sama dengan akar 2 ds per H. Akar 2 ds per H. Catat di sini ya. EOQ sama dengan akar 2 ds per H. Nah, D itu dari mana? Ya, D itu dari mana? Nah, ini. D itu dari sini. Jadi jumlah gross requirement ini ya minggu 1 sampai dengan minggu 10 kita jumlahkan. Ini dijumlahkan ya. Berapa nih? Bentar ya. Saya ambil kalkulator dulu. 35 tambah 30 tambah 40 tambah 10 tambah 40 tambah 30 tambah 30 tambah 55. Ya kan ini sama dengan 270. Ya, sama dengan 270. Nah, setelahnya kita carilah berapa requirement per minggu. Ya, requirement mingguan. GR per week. Ya, sama dengan 270 dibagi 10 minggu. Ya, sama dengan 27. Nah, kemudian kita bawa ke dalam tahun. Ya, GR per year sama dengan 27 dikali 52 minggu. Ya, ini sama dengan 1404. Gitu ya, Bapak-bapak ya. Cara mencarinya adalah kita harus tahu dulu berapa requirement per periode. Kemudian kita tarik itu menjadi dalam tahun. Karena bisa jadi dia bulan. Ya, tapi pada case ini kan dia minggu. Nah, kalau minggu dalam tahun dikali 52 minggu per tahun. Sehingga nanti diketahui nilai D ini, ya, nilai D ini adalah 1404. Nah, kemudian berapa nilai S? Ya, nilai S sudah diketahui ya, setup cost adalah $100. Ya, nilai H perhatikan. Nah, kalau yang H juga dibawa dalam setahun. Jadi satu minggunya kan $1 ya. 1 tahun 52 minggu. Sehingga H sama dengan $52. Ya, jadi akar dari 2 dikali 1404 dikali 100 ya dibagi dengan 52. Nah, ini nanti hasilnya adalah koma-koma nih desimal ya. Di, dibuletin. Dibuletin jadi 73. Artinya apa? Setiap kali kita kekurangan barang untuk memenuhi requirement yang kita perintah produksikan adalah sejumlah 73. Nangkep ya? Apa ya? Sesuai dengan EOQ. Nah, contoh. Eh, nah, ini contoh ya. Minggu ke-1 per requirement 35 ya. Di inventory ada 35. 35 yang kita pakai untuk memenuhi requirement.
Sehingga net requirement minggu satu nol. Minggu kedua gross requirement 30. Ya, di on hand nol. Nah, nol kurang. Berapa net requirement-nya? Net requirement-nya 30. Tapi yang di-receive-kan adalah EOQ sejumlah 73. Dirilis mundur satu karena lead time sama dengan 1 minggu. Ya. Kemudian berapa sisa barang di gudang untuk periode berikutnya? Ayo, ada yang bisa nggak? 43 ini datangnya dari mana? 73 kurang 30, Pak. Iya, betul. Gitu ya, Bapak ya. Jadi kita produksinya kan 73. Ya, requirement-nya kan 30. Sehingga nanti di akhir periode kedua pasti akan ada stok 43 sisa. Ya. Nah, minggu ketiga requirement 40. Ya. On hand 43. Kita perlu produksi nggak? Nggak perlu. Ya, karena on hand lebih banyak dari requirement. Di akhir periode ketiga nanti akan ada sisa. Sisa 3. Ya. Minggu keempat nggak ada permintaan. Minggu kelima ada permintaan 10. Di on hand ada 3. Nah, jadi sebetulnya yang perlu kita produksi cuman 7. Yang perlu diproduksi cuma 7. Tapi, ya, tapi EOQ kan nggak begitu. Yang kita produksi ya EOQ 73. Nah, di akhir minggu kelima ada sisa 66. Coba 66 ini ada yang bisa, Bapak? 66 ini datangnya dari mana? 73 dikurang 7, Pak. 73 dikurang 7. Bisa, ya bisa. Atau 73 ditambah on hand 3 3. dikurang 10. Sama aja. 30. Mm. Sama aja. Ya, sama dengan 66. Gitu ya, Bapak ya. Nah, kemudian di minggu ke-6 ada requirement 40. Ya, kita nggak perlu produksi karena on hand lebih banyak. Nah, sisa 26. Minggu ke-7 ada permintaan 30. Ya, net requirement-nya 4. Tapi yang diproduksi tetap 73, ya kan? Sesuai EOQ. Nah, kemudian ada sisa berapa? 69. Ya, masuk minggu ke-9 ada requirement 30. Ya, on hand 69. Ya, artinya nggak perlu produksi. Sisa 39. Ya, di minggu ke-10 gross requirement 55. Ya, di gudang ada 39. Kita produksi 73. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sisa stok di inventory di akhir minggu ke-10? 57, Pak. Iya, benar. Benar. Pak Yuli orang produksi banget nih, Pak Yuli. Betul, 57. Nah, nanti 57 ini kita masukkan ya.
ke dalam biaya holding. Ini. Ya, jadi 57 ini masuk ke dalam biaya holding. Ada di penjelasan berikutnya. Nah, ini ya. Jadi, biaya yang pertama adalah biaya holding. Nah, biaya holding ini 375. Ya, ada 375 unit. Jadi, kalau kita hitung, eh, nah ini. Kalau kita hitung, ini kan tadi 57. Ya, kalau kita hitung ini, kita jumlahkan ini eh 375. Ya, kalau dijumlahkan. Nah, 375 itu dikalikan $1. Ya, sama dengan $375. Kemudian dengan EOQ kita 4 kali melakukan setup. Satu, dua, tiga, empat. Ya, 4 dikali $100 sama dengan $400. Sehingga total cost $375 ditambah $400 sama dengan $775. Kalau kita bandingkan dengan lot for lot lebih mahal EOQ ya pada kasus ini. Tapi pada case yang lain ya bisa jadi lebih mahal ini apa? Lebih mahal lot for lot. Ya, di sini lot for lot kelihatannya lebih eh, murah ya karena biaya setupnya nggak mahal. Tapi kalau pada kasus dengan biaya setup yang mahal dia berkali-kali setup ya eh, lot for lot bisa jadi lebih mahal. Nah, metode yang ketiga adalah POQ atau Periodic Order Quantity. Ya, kalau metode POQ kita menghitung interval. Jadi setiap kali kita memenuhi requirement, ya kita menggunakan interval. Ya, jadi pesanan untuk berapa periode ke depan kita penuhi di periode sekarang. Gitu. Caranya adalah menghitung dulu intervalnya. Ya, bagaimana cara menghitung interval? Cara menghitung interval adalah itu, ya, ini tadi EOQ ya, Bapak ya. 73 ini adalah EOQ. Ya, dibagi dengan permintaan per periode. Jadi masih ingat ya, permintaan per periode. Jadi ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, dapatnya kan 270. Ya, artinya per periode 700 270 dibagi 10 sama dengan 27. Jadi rata-rata per periode ada 27 requirement. Nah, ini requirement 27. 73 bagi 27 ya. Kurang lebihnya tuh 3 minggu ya. Kurang lebihnya 3 minggu. Sebetulnya lebih koma dikit lah ya. 3 koma sekian gitu ya. Nah, digenapin jadi 3 minggu. Jadi setiap kali kita kekurangan barang untuk memenuhi requirement, ya, yang kita produksi adalah untuk permintaan 3 periode ke depan. Nah, sekarang kita langsung ke soal, ya. Minggu 1.
Minggu satu 35 requirement, ya, di on hand 35, kemudian digunakan untuk memenuhi requirement minggu satu, sehingga tidak ada net requirement. Masuk minggu kedua, permintaannya 30, ya, di on hand nol, nggak ada barang. Nah, net requirement-nya 30. Tapi diperhatikan, ya tadi kan intervalnya 3 ya. Jadi yang kita produksi adalah untuk 3 minggu ke depan. Ini 3 minggu ke depan nih. Ya. 30, 30 tambah 40 tambah nol, ya, sama dengan 70. Jadi yang diproduksi 70, yang dirilis 70. Di akhir minggu kedua akan ada sisa inventory 40. Permintaan per D3 40. Sehingga net requirement nol, ya. Minggu keempat requirement nol. On hand nol. Net requirement nol. Minggu kelima ada requirement 10. On hand nol. Ya, net requirement 10. Tapi yang diproduksi adalah untuk 3 minggu ke depan. Ya, 10 tambah 40 tambah 30 sama dengan 80. 80. Di akhir minggu kelima ada sisa 70. Gross requirement 40. Ya, maka ada sisa inventory 30. Ya, ada permintaan minggu ketujuh 30, ya, maka akan sisa nol. Minggu ke-8 nol. Minggu ke-9 ada permintaan 30. Ya, ada permintaan 30, net requirement 30. Tapi yang diproduksi kan untuk 3 minggu ke depan. Oke, karena ini udah habis ya, Bapak ya. Karena cuma sampai minggu ke-10 ya. Nah ya, eh, 30 tambah 55, ya, sama dengan 85. 85 kurang 30 sama dengan 55. Ya, nanti ini sisa nol. Nah, itu dengan POQ. Kemudian kita menghitung. Ya, kita menghitung biaya yang pertama adalah holding cost. Ya, ini ya, holding cost 40 ditambah 70 tambah 30 tambah 55 dikali $1 sama dengan $195. Kemudian biaya setup. Ya, kita melakukan 3 kali setup pada minggu pertama, minggu keempat, minggu ke-8. Ya, 3 kali setup dikali $100 per setup sama dengan $300. Sehingga total cost dengan periodic order quantity $300 tambah $195 sama dengan $495. Ya.
Nah, jadi malam hari ini Bapak-bapak kita mempelajari ini apa tabel MRP ya dan teknik load sizing. Ya, tadi yang pertama dengan load for load, yang kedua dengan economic order quantity, yang ketiga dengan periodic order quantity. Nah, kemudian kita bikinlah tabel komparasi. Nah, nih, kita bikin tabel komparasi ya. Kalau dengan load for load, biaya totalnya $700. Terdiri dari setup 700 dan holding 0. Untuk EOQ $775. Terdiri dari setup 400, holding $375. Untuk POQ $495, terdiri dari setup 300 dan holding 195. Nah, sebetulnya Bapak, metode load sizing ini banyak sekali. Banyak, bener-bener banyak sekali. Jadi mungkin ada sekitar 11 atau 12 metode ya. Ada satu metode namanya algoritma Wagner-Wittin. Ya, jadi Wagner-Wittin ini nggak dipelajari di buku kita nih. Ya, di slide pun nggak ada. Tapi kalau dia langsung menginformasikan pada kasus ini, ya, kalau kita menggunakan algoritma Wagner-Wittin akan diperoleh biaya lebih murah lagi, $455. Meskipun Wagner-Wittinnya sendiri nggak dipelajari. Ya, tapi nanti kalau kita ada waktu tambahan, ya, ada apa minggu di mana kita sudah menyelesaikan semua materi di manajemen rantai pasok, boleh kita belajar ya membahas bersama metode-metode yang nggak terbahas ya di kelas. Ini macam-macam, ada metode silver mill, ada walk routine ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Saya akan setelah kelas ini setelah kelas ini saya akan kirimkan file Excel ya. Ini bukan tugas ya, tapi di file Excel ini coba ya Bapak-bapak ambil waktu untuk latihan membuat tabel MRP. Sebentar ya. Manajemen rantai pasok. Nah, ini sudah muncul belum? Excel ini sudah muncul. Sudah Pak, sudah. Hmm. Nah, nanti Bapak latihan ya. Latihan dengan Excel ini ya. Jadi diketahui ini produk ya. Produk ini A ya. Produk ini A. A tersusun dari 2D dan 2E. 1D tersusun dari 2H. 1E tersusun dari 4Y. Ya. Nah, jadi kita diminta untuk merencanakan kebutuhan bahan bakunya. Ya. Nah, saya bantu mengerjakan yang A,
dan D. Ya, nanti Bapak-Bapak silakan ya ambil waktu sendiri-sendiri ya untuk mengerjakan sisanya. E, H, dan Y. Nah, ini jadi diketahui nih ya. Gross requirement produk A, jadi ada permintaan nih. Produk A periode ke-6 adalah 35. Periode ke-7 35, periode ke-8 20, 9 0, periode ke-10 42. Ya, ini permintaan. Jadi di periode ke-6 sudah harus ada 35 produk A. Periode 7 35, 8 20, periode 10 42. Diketahui on hand A adalah 10 ya. Nah, kita diminta untuk membuat tabel MRP-nya. Ya, artinya di periode kedua 10 ini kan masih ada nih ya di gudang penyimpanan. Nah, dia keluar ya, digunakan di minggu ke-6. Nah, silakan coba. Berapa net requirement-nya? Berapa? Berapa net requirement minggu ke-6 produk A? Ada yang bisa? Berapa? Net requirement minggu ke-6 produk A. 27 bukan, Pak? 25 bukan, Pak? Hah? Kok 27? Wah, Yuli. Rata-rata per itunya, Pak. Bukan ya? Bukan. Jadi Apa kok? net requirement itu gross requirement dikurang on hand. Oke. Sama dengan. Dua puluh lima. Nah, 25 ini dirisipkan pada periode yang kemudian diriliskan. Kita lihat lead time A. Ini lead time A nih, 1 minggu. Nah, gini. Kemudian minggu ke-7 permintaan lagi 35. Tapi di on hand-nya kan udah nol. Ya. Net requirement-nya 35, 35 dirilis mundur 1 35. Kemudian minggu ke-8 berapa on hand-nya? Nol juga, Pak. Nol. Nol. Net requirement 20. receive 20, rilis 20. Di minggu ke-10 on hand-nya berapa? Nol juga. Nol. Net requirement 42, 42, rilisnya mundur 1 42. Kemudian 1A tersusun atas 2D ya. Nah, Bapak perhatikan ini nih. Perhatikan kolom ini nih. Kalau di minggu kelima ya di minggu kelima kita akan bikin 25A. Artinya di minggu kelima sudah harus ada berapa D? 50 ya, Pak? 50. Jadi 2 dikali ini. Hmm, gitu ya. Kemudian on hand-nya kan 80 ya. On hand-nya udah ada 80. Nah, berapa net requirement minggu kelima produk D? 30. Hmm, salah. 130. Salah. Kan Hah?
on handnya lebih besar daripada requirement. Nol, Pak. Minus 20. Nol, 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 Minus nol. 30. Hah, bukan, bukan. Kan requirementnya 50. Permintaannya 50 nih. Di gudang ada 80. Jadi 30, sebetulnya kita 30. sebetulnya kita nggak perlu produksi. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena on handnya kan berlebih. Berarti tetap 80 ya, Pak. Net requirementnya nol. 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 Lead time produk D juga satu nol. Nah gitu ya. Berapa sisa barang di periode 6? 30. 30. Berapa on hand-nya? Nol ya. Hmm? 40. Sorry, sorry. Berapa net Net requirement-nya? 40. 40. 40, 40, 40. Nah, berapa on hand periode Nol. 7? Nol. Di sini 40. 40. Oke, di sini berapa? Nol, Pak. Nol. Di sini. 84. Hmm. Nah, contoh ya, Bapak, contoh. Kalau misalnya di sini ada schedule receipt 20, contoh. Ya, maka net requirement-nya berapa? 64. Iya, gitu ya. 104. Hah? 64 ya. 64. 64. Ah, 64. Gitu ya. Nah, setiap tabel ini kita hitung. Kita hitung holding cost dan setup cost. Nah, yang tabel A. Yang tabel A. Berapa holding cost-nya? Ini ya, dari sini sampai sini. 50 dikali $1 sama dengan $50. Ya, berapa setup cost-nya? 400. 400 ya. Satu, dua, tiga, empat. 4 dikali $100. Jadi total biaya perencanaan bahan baku A itu adalah $450. Ya, total yang A 50 tambah 400 sama dengan 450. Nah, nanti semua tabel ini Bapak-bapak hitung berapa total biayanya ya. Setup ditambah dengan holding cost. Ini soal kompetisi nih. Soal kompetisi mahasiswa MM eh, operasional, peminatan operasional di ini PPM Management yang di Menteng itu ya. Nah, silakan. Silakan ambil waktunya ya. Kelasnya saya udahi ya. Bapak ambil waktu. Ini bukan PR. Sekali lagi ini bukan PR, nggak dinilai, tapi hanya untuk memantapkan aja pemahaman tentang MRP.